Ada itu adalah menyadarkan masyarakat hingga masyarakat sendirilah yang nanti menuntut perubahan. Inilah yang rupanya ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya. Ini kadang-kadang saya juga setuju dengan pertanyaan ini. Wong di negara asalnya itu loh sudah ditolak, sudah dibubarkan. Bahkan di negara-negara yang dibubarkan, kenapa kok Indonesia maksa? Gitu. Di mana-mana sudah ditolak, dibubarkan kok. Masa Indonesia memaksakan kehendak? Nah, kalau dinilai dari itu ya dakwah Rasulullah berarti ditolak gitu. Kenapa? Karena di daerahnya sendiri ditolak beliau itu. Bukankah di Mekah itu beliau dikuyo-kuyo? Masuk akal, masuk akal. Apa yang didakwahkan oleh Hizbut Tahrir ini ya sesuatu yang mengancam eksistensi daripada kapitalisme yang saat ini sedang bercokol di dunia, atau berhasil ini khilafah ini tegak, maka dia akan menjadi magnet politik yang luar biasa yang akan menggusur kapitalisme dunia. Nasihat kami ya, menasihati diri saya sendiri maupun kaum muslimin semua, kalau memang belum mengerti hakikat khilafah itu, jangan sembrono untuk menolaknya ya, sampai tahu benar-benar khilafah ini seperti apa. Karena menolak ini konsekuensinya adalah menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran khilafah itu sudah ada sebelum Hizbut Tahrir datang ke Indonesia. Itu di bab terakhir itu adalah bab khilafah. Bab terakhir bukunya Ustadz Sulaiman Rosid, ulama Nusantara, lulusan Al-Azhar juga ya. Yang bukunya kemudian menjadi buku wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, teman-teman, dulur kabeh tanpa terkecuali, umat jamaah tanpa terkecuali, baik yang satu resonansi ataupun yang belum satu resonansi ya, di Indonesia atau di luar negeri, bangsa manusia, bangsa jin juga boleh ikut acara ini, siapapun tanpa terkecuali. Alhamdulillah ketemu lagi di acara yang menarik, di acara yang luar biasa, di acara yang ngobrol menembus batas. Jadi menembus batas itu tanpa tedeng aling-aling ya, tanpa sensor, tanpa edit, tanpa macam-macam, pokoknya boleh ngomong apapun. Nah, tapi nanti begitu acara selesai dikembalikan ke narasumber. Gimana? Apa ada yang perlu dipotong? Kalau narasumbernya ya yang ini dipotong, nah, baru kita potong. Tapi intinya ini loss ya. Di sini kita mencari kebenaran ya. Di sini kita mencari hakikat hidup. Ya, jadi narasumbernya itu macam-macam, pejabat, rakyat, petani, pedagang, semua sudah masuk ke sini, masya Allah, artis ya, lawyer, profesor, dan malam ini luar biasa narasumbernya. Jadi kita masih dalam rangka merefleksi ya, simpang siur di antara umat tentang khilafah, tentang HTI, tentang Pancasila. Nah, tadi siang sudah kita kupas tuntas bersama Profesor Suteki, dan masih merefleksi insiden yang terjadi di Rembang kemarin ya, di mana ada seorang ustadz dituding-tuding khilafah, dituding-tuding HTI, dan itu sampai viral menjadi berita nasional. Dan ini akan kita refleksi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan malam ini mencerahkan ya. Dan kita tahu ya, kita sama-sama tahu HTI sudah dicabut, badan hukumnya sudah dibubarkan itu kan. Terus orang bertanya HTI itu apa sih gitu kan. Terus kemudian khilafah itu
katanya apalah sesat kan, ditolak, tidak cocok sama Indonesia, bla bla bla. Nah itu akan kita luruskan, kita relaksasi pelan-pelan sambil menemukan titik husnul khotimahnya. Dan malam ini narasumbernya insya Allah berkompeten di situ ya. Aku bingung. Wes biar beliau yang mengenalkan sendiri lah nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum dipanggil Ustadz Azizi ya. Nggih. Masya Allah, Ustadz Azizi. Jadi gini Ustadz, saya kasih waktu seluas-luasnya jenengan untuk menyapa teman-teman kita dulu. Ya kurikulum vitae lah atau biodata gitu. Sama lahir di mana, tinggal di mana, pernah mondok di mana, kuliah di mana. Tak kenal maka tak sayang Ustadz. Nggih, nyambung silaturahim, insyaallah nambah saudara, nambah rezeki insyaallah. Nggih. Tafadhol Ustadz, dikenalkan dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun panjenengan berada. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menghadiri ya undangan barangkali dari Gus Nur yang semoga diberi rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri adalah nama Azizi Fatani ya. Tinggalnya di Malang saja. Alhamdulillah tetangganya beliau ya. Nah di Malang sejak tahun 2004 ya. Karena dulu kuliahnya di Malang setelah pesantren di Pondok Pesantren Al Barokah di Kertosono, atau terkenalnya dengan pondoknya Harmoko dulu ya, karena dibangun oleh Pak Harmoko itu. Zaman Pak Harto zaman Pak Harto. Nah, kemudian kuliah di Malang sampai S1, kemudian beristrikan orang Malang juga. Masya Allah. Barokahnya kuliah juga. Oh, teman kuliah berarti Ustaz. Alhamdulillah. Putrinya ya salah satu pejabat kampus. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Lahir di Malang Ustaz? Lahirnya di Tulungagung. Oh, nggih. Berarti beliau lahir di Tulungagung, mondok di Kertosono, kuliah di Malang, berjodoh dengan istri di Malang dan sekarang tinggal di Malang. Masya Allah. Terus gini Ustaz Azizi, kita langsung masuk ke acara inti aja ya. Jadi jenengan ini saya dengar informasi yang masuk itu memang peneliti ya, semua agama, semua mazhab diteliti sama jenengan. Nah salah satunya HTI ini gitu kan. Saya ingin tahu Ustaz, mungkin umat juga ingin tahu lah, HTI itu apa gitu kan, berdiri di mana, apa itu ormas atau itu apa, terus kenapa kok selalu kalau HTI mesti khilafah, kalau khilafah mesti HTI itu, padahal di situ saya sering tidak cocok. Maksud saya HTI ku khilafah ku HTI itu. Dijelaskan Ustadz, saya mau belajar, saya mau ngaji malam ini. Itu kita ngaji bab HTI dulu, terus kita nanti ngaji bab khilafahnya Ustadz, secara hujah, fikih, ayat, hadis atau apapun. Ngoten nggih Ustadz nggih? Nah, tafadhol Ustadz. Monggo kita ngaji sekarang bersama-sama. Monggo. HTI itu apa Ustadz? Menurut penelitian jenengan. Jadi kalau kita telusuri dari penjelasan dari HTI sendiri. Jadi HTI sendiri sebetulnya adalah salah satu di antara kelompok-kelompok dakwah ya di dunia Islam ya. Jadi HTI itu singkatan dari Hizbut Tahrir, artinya Partai Pembebasan ya, yang didirikan oleh seorang ulama di Palestina ya. Beliau adalah Kharij Al-Azhar ya, lulusan Al-Azhar dengan predikat beliau mendapatkan syahadah alamiah. Jadi syahadah alamiah itu lisensi setingkat doktoral lah ya, dan sekaligus juga mendapatkan syahadah qadha ya, lisensi untuk menjadi hakim syar'i. Nah, beliau
Dan beliau sempat menjadi hakim syar'i di Al-Quds dan melihat realita atau fakta kemunduran umat yang terjadi saat ini, ya. Lalu kemudian beliau juga melihat betapa nasib umat itu begitu memprihatinkan dengan ketiadaan kepemimpinan di dalam Islam. Sehingga kemudian beliau berinisiatif untuk membuat sebuah partai, ya, atau sebuah jamaah atau sebuah kelompok lah, yang kemudian memang partai tersebut didedikasikan untuk perjuangan menerapkan yang namanya khilafah itu, ya, dengan sebuah semacam perkataan yang sering disampaikan, yaitu listinafil hayatil islamiyah, atau semboyan, ya. Listinafil hayatil islamiyah itu maksudnya adalah untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Maksudnya melanjutkan kembali kehidupan Islam setelah kemudian terputus sejak kehidupan Islam yang sempurna dalam penerapannya, baik skala individu maupun skala kelompok maupun masyarakat bernegara, yang diatur semuanya dengan syariat Islam. Itulah yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah sejak runtuh, ya, di Turki Utsmani, itu ya, pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi itu. Nah, beliau menganggap dunia sekarang ini tidak ada khilafah, begitu. Nah, atau kekhilafahannya berhenti atau terputus. Sehingga beliau dengan keilmuannya yang luar biasa, ya, dari mana kita tahu luar biasanya? Sekarang buktinya membuat luar biasa opini, ya, khilafah, yang tadinya belum tahu jadi tahu. Al-Fakir sendiri tidak tahu, ya, di pesantren itu tidak tahu ada kewajiban khilafah itu. Menjadi tahu itu setelah, ya, ada dakwah Hizbut Tahrir. Sebentar Ustaz, kewajiban khilafah. Oke, kewajiban khilafah. Oh, nanti kita bahas itu lebih lanjut, Ustaz, ya. Oke, dilanjut, Ustaz. Jadi untuk tujuan itu, untuk tujuan mengembalikan kehidupan Islam, ya, yang dengan segala penerapannya yang sempurna, yaitu dalam sistem yang namanya khilafah itu. Itu sebetulnya banyak dijumpai, ya, penjelasan tentang khilafah itu dalam kitab-kitab para ulama, ya. Sehingga kita ketika ada dakwah khilafah itu disampaikan oleh Hizbut Tahrir, sementara kita belum tahu penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, kita masih menganggap ini sesuatu yang baru, gitu ya. Sesuatu yang baru, ada khilafah diserukan oleh Hizbut Tahrir. Sehingga dari sinilah barangkali apa yang disampaikan oleh Gus Nur tadi, kenapa kok Hizbut Tahrir ini diidentikan dengan khilafah, ya. Padahal khilafah itu sudah ada sejak zaman Khulafa Rasyidin, ya, ajaran khilafah itu. Nah, baru didakwahkan kembali, ya, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan partainya bernama Hizbut Tahrir tersebut. Ya, dengan manhaj, ya, karena beliau seorang alim, ya, seorang alim, sehingga di dalam manhajnya itu benar-benar berpegang teguh kepada syariat-syariat yang digali dari dalil-dalil syar'i. Ya, seperti misalkan merubah masyarakat. Jadi merubah masyarakat itu apa saja yang dibutuhkan itu dibahas oleh beliau, ya, dan dibahas secara syar'i bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Ya, jadi tidak sembarangan, ya. Sehingga merubah masyarakat itu mencontoh, kalau kami baca itu di dalam penjelasan-penjelasannya, karena di antara guru-guru Al-Fakir ini adalah para ulama atau para aktivis dakwah Hizbut Tahrir. Ya, sehingga dari situ kita tahu bagaimana manhaj daripada dakwah Hizbut Tahrir itu sendiri, ya. Jadi metode yang ditempuh itu adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat membentuk pemerintahan di Madinah, ya. Artinya saat membentuk pemerintahan gitu saja yang akhirnya terrealisasi di Madinah. Jadi
apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang ini, ya itulah apa yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat Madinah di periode Mekah, ya. Ya, sehingga kemudian nanti berhasilnya kan di periode Madinah kan begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan yaitu dakwah pemikiran, dakwah pemikiran. Tidak menggunakan kekerasan. Para sahabat dulu meskipun ada Umar ibnul Khattab, ada Hamzah, ya, di barisan mereka yang terkenal dengan kegagahan, ya, jago perang, ya. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan kekerasan sedikit pun, ya. Dan dakwahnya murni pemikiran, dakwahnya murni mengajak, meskipun orang-orang itu menggunakan kekerasan, ya, dalam menghadapi dakwah tersebut, ya. Para sahabat disiksa, ada yang dibunuh, ya, luar biasa. Tapi metode dakwah beliau tidak berubah. Kalau mau pakai kekerasan Rasulullah mampu gitu. Ya kan, bahkan malaikat Jibril menawarkan itu, kalau Anda mau wahai Rasulullah gitu, ya. Ya, niscaya bisa kami luluh lantakkan ini Mekah ini dengan dengan merubuhkan gunung gitu, ya. Ya, menimpakan gunung. Tapi Rasulullah ternyata tidak menghendaki itu. Dakwahnya tetap dengan dakwah pemikiran, ya, merubah keimanan, bagaimana mengubah pemikiran dari yang tadinya tidak menerima Islam sehingga kemudian menerima Islam. Itulah yang dilakukan. Dan perubahannya yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir itu perubahan yang alami, ya, yang tidak instan seperti misalkan kudeta, ya. Jadi tidak ada ajaran Hizbut Tahrir yang mengajarkan kudeta, itu tidak ada. Ya, kami sudah bolak-balik bukunya, itu tidak ada, ya, yang mengajarkan kudeta. Yang ada itu adalah menyadarkan masyarakat, hingga masyarakat sendirilah yang nanti menuntut perubahan. Inilah yang rupanya ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ya. Bagaimana dakwah Hizbut Tahrir ini dihadang sedemikian rupa agar masyarakat ini tidak tercerahkan, tidak tersadarkan. Contoh apa, Ustaz? Mungkin riba apa? Contoh apa, Ustaz? Contoh, ya, diantaranya riba, itu diantaranya kasusnya. Kan banyak sekarang teman-teman itu anti riba begitu, ya. Sehingga membuat gelisah, ya, membuat gelisah dalam sistem perekonomian kita yang memang tergantung pada perbankan yang itu menerapkan riba. Nah, diantaranya itu, nah, dianggap masalah itu karena yang saat ini diterapkan itu bukan sistem yang Islami. Ya, sama dengan masalahnya kalau kita misalkan menyerukan hukum potong tangan yang ada di dalam Al-Quran, jelas sekali ayatnya kan begitu, surat An-Nur itu, ya. Hukum jilid, ya, atau hukum pezina yang jelas dalam surat An-Nur itu. Itu kan dianggap bermasalah kalau sekarang diserukan, ya, didakwahkan, karena berbeda dengan hukum positif kan begitu. Dan itu sudah wajar. Akan tetapi yang perlu dimengerti adalah yang namanya dakwah itu menyampaikan kebenaran kan begitu, menyampaikan apa yang diserukan oleh Allah kepada makhluknya. Dan dalam hal ini adalah kaum muslimin, apa yang harus mereka lakukan. Itu yang kemudian diserukan. Nah, masalah nanti perubahan itu bagaimana? Ya, ketika umat menghendaki. Bagaimana umat menghendaki? Ya, ketika umat menghendaki perubahan, ya siapa nanti yang akan disebut kudeta? Ya, tidak ada. Seperti misalkan reformasi itu. Reformasi itu siapa yang kudeta? Kalau mau disebut kudeta, kan tidak bisa disebut kudeta itu, karena masyarakat yang menghendaki perubahan, mahasiswa yang 98 tuh, ya, yang menggerakkan, begitu, karena ingin perubahan. Jadi kalau perubahan itu datang dari masyarakat, ya, itulah perubahan hakiki yang ada di dalam Al-Quran itu, yang disebutkan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah suatu kaum hingga kaum itu yang merubah pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Ya, ketika perubahan itu dikehendaki oleh mereka sendiri. Baik, jadi begitu. Jadi bab pertama itu, teman-teman, ya. Jadi ternyata Hizbut Tahrir itu berdiri di Palestina, ya.
Poin pertama Ustaz ya. Tahun berapa Ustaz? Tahun 1953. 1953. Pencetusnya tadi itu siapa Ustaz? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu pencetusnya, dan itu karena merasa gelisah karena terputusnya atau berhentinya atau runtuhnya khilafah Islam Utsmaniyah di Turki ya waktu itu ya. Maka berdirilah partai ini gitu. Partai Hizbut Tahrir. Begitu ceritanya ya. Terus berkembang sampai di seluruh dunia begitu Ustaz. Dan yang diserukan adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an hadis sebagai rujukannya. Terus ada pertanyaan umum Ustaz sebelum kita bahas khilafahnya ini. Pertanyaan umum. Ini kadang-kadang saya juga setuju dengan pertanyaan ini gitu. Wong di negara asalnya itu loh sudah ditolak, sudah dibubarkan. Bahkan di negara-negara dibubarkan. Kenapa kok Indonesia maksa gitu? Nah, pertanyaan ini tadi saya sudah dapat jawaban dari versi Profesor Suteki. Saya mau dapat jawaban dari versinya Ustadz Azizi. Kalau versinya Profesor Suteki tadi begini Ustadz. Ya gampang aja Gus, bikin aja logika terbalik. Anggaplah itu berdiri di Palestina. Seiring dengan waktu bisa saja Hizbut Tahrir di Palestina itu terkontaminasi ideologi lain, kayak rusak, kayak apa, kayak liberal, kayak bisa saja. Nah tapi kan apakah dengan begitu terus yang Indonesia ikut rusak? Jangan-jangan yang justru yang di Indonesia ini sebagai revolusioner terbaiknya gitu. Itu jawaban versi Profesor Suteki gitu. Di mana-mana sudah ditolak, dibubarkan kok. Masa Indonesia memaksakan kehendak. Nah, menurut versinya Ustadz Azizi pripun sebagai peneliti ini, monggo. Apa benar ditolak Ustadz atau dibubarkan di negara-negara luar? Baik. Jadi pertama perlu diketahui dulu bahwasannya kebenaran itu tidak dinilai dari itu sebetulnya. Oh gitu. Kalau dinilai dari itu ya dakwah Rasulullah berarti ditolak gitu. Kenapa? Karena di daerahnya sendiri ditolak beliau itu. Bukankah di Mekah itu beliau dikuyo-kuyo? Masuk akal. Saya dikurung dulu, ayo kurung sih. Kalau itu menjadi rujukannya ya berarti Rasulullah berarti gagal dong di Mekah berarti. Pohon lanjut Ustaz. Nggih. Jadi beliau dikuyo-kuyo sampai ke Taif juga dikuyo-kuyo sampai nanti pertolongan justru datang dari wilayah lain ternyata Madinah. Dari daerah lain yaitu di Yathrib. Yathrib ya. Sebelum Madinah Yathrib ya. Nggih. Jadi itu pertama. Jadi kebenaran itu tidak dinilai dari ditolaknya dia di tempat asalnya. Ya, bisa jadi dia seperti yang terjadi dialami oleh Rasulullah SAW. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu kenapa kok dakwah Hizbut Tahrir ini ditolak ya di banyak negara, bahkan di negeri ini. Ya. Bener memang ditolak memang Ustaz. Ditolak oleh rezim. Ya, tepatnya ditolak oleh rezim. Ya. Karena dibubarkan melalui tangan rezim kan begitu. Kenapa? Karena apa yang didakwahkan oleh Hizbut Tahrir ini ya sesuatu yang mengancam eksistensi daripada kapitalisme yang saat ini sedang bercokol di dunia. Gitu. Jadi kalau berubah menjadi atau berhasil ini khilafah ini tegak, maka dia akan menjadi magnet politik yang luar biasa yang akan menggusur kapitalisme dunia. Sebagaimana sejarahnya dulu. Nah, mereka itu berusaha menghancurkan khilafah itu sudah ratusan tahun prosesnya. Sampai akhirnya runtuh kekhilafahan Utsmani itu dengan berbagai macam trik, ya, intrik ya. Pengkhianatan di dalam dan serangan dari luar. Begitu juga untuk menegakkannya ini tentu akan dihalang-halangi sedemikian rupa oleh mereka-mereka yang dulunya menghancurkan kekhilafahan itu tentunya. Karena sebagaimana mereka telah berhasil menghancurkan, mereka tentunya tidak ingin ini bangkit lagi karena ini adalah raksasa bagi mereka ya. Raksasa yang akan menggusur kepentingan-kepentingan mereka. Karena penjajahan di dunia saat ini terjadi karena hegemoni
ya kapitalisme dunia ini. Ya. Dimana kalau Islam itu kemudian diterapkan misalkan di Indonesia ya, berhasil diterapkan kekhilafahan, misalkan masyarakat sepakat atau masyarakat menuntut perubahan itu ya, kalaupun tidak semua, mayoritasnya misalkan, sehingga kemudian apa saja yang diterapkan di negara ini atau di negeri ini adalah hukum Islam atau syariat Islam. Ya, diantaranya pasti akan menghentikan yang namanya hutang, misalkan hutang ribawi terhadap negara luar, ya, negara asing. Ya. Itu yang saat ini politik yang digunakan tuh untuk mencocok hidung daripada pemerintahan atau negeri kita saat ini, yaitu dengan hutang luar negeri. Itu adalah senjata luar biasa sekarang, mengalahkan senjata militer ya, dengan diberi hutang yang luar biasa hingga dia menjadi tunduk ya kemudian kepada kepentingan asing ya. Kalau sekarang tambah lagi asing kan begitu. Gitu. Jadi dengan tegaknya khilafah itu ya akan mengakhiri hegemoni mereka. Ya, hutang akan dihentikan dan akan dikembalikan hanya pokok utangnya saja. Ribanya nggak akan dikembalikan karena itu akad batil. Nah, kalaupun akan dikembalikan ya pokok utangnya saja dan tidak dikemplang, karena dalam Islam tidak boleh ngemplang utang. Ya, kalau di yang berutang ya harus dikembalikan, wajib hukumnya, dan yang dikembalikan itu pokok utangnya saja. Kalau bunganya itu haram, ya. Haramnya sampai haram. Oh gitu ya, kuadrat ya. Kuadrat. Oke, Masya Allah, saya dapat ilmu hari ini ya, pemahamannya. Jadi memang seperti itu, bukan tolak ukurnya itu adalah di negaranya gagal, di negara sana ditolak. Kalau itu yang dijadikan rujukan ya kita kembali ke Rasulullah pun juga ngalami itu sebenarnya. Poin kedua yang saya dapat ilmunya tadi itu, iya ya Ustadz, memang rasanya kalau secara akal tuh kayaknya nggak mampu ya, padahal niat kita baik ya, merubah manusia tuh hidup tenang, hidup damai, tanpa riba, tanpa utang, bermartabat ya, kan itu intinya. Tapi orang yang atau apa namanya global elite punya kepentingan itu nggak terima. Tapi ya miris dan ironisnya ternyata umat Islam sendiri malah banyak yang condong membela ke kebatilan tadi itu. Barakallah. Oke, dua ilmu sudah kita dapatkan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik Ustadz Azizi, kita masuk ke inti sekarang, masuk ke hakikatnya. Hizbut Tahrir selesai sudah ya. Jenengan sebagai peneliti sudah ngasih penjelasan bahwa apa bedanya dengan FPI, Muhammadiyah, NU, Hizbut Tahrir, apa bedanya? Apa hampir sama atau bagaimana Ustadz? Bedanya? Kalau Hizbut Tahrir yang setahu kami adalah memang partai yang konsen di dalam mendirikan khilafah. Oh, partai, bukan ormas ya? Partai karena apa yang dilakukannya adalah aktivitas partai politik. Ya. Oh, berarti kayak PKB gitu ya, PAN, PKS gitu. Begini, sekarang memahami politik ya. Oke. Jadi politik yang dipahami oleh Hizbut Tahrir itu rupanya tidak seperti politik yang dipahami kebanyakan masyarakat ya. Nah, karena politik itu dikembalikan kepada asal katanya adalah saya susu siasatan, artinya mengurus urusan. Ya, sasal khail misalkan yaitu mengurus kuda, memberi makan, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, saya susu siasatan, siasat itu atau politik dalam bahasa Arab, siasat itu tadi itu artinya mengurus urusan sebetulnya. Nah, kalau kemudian disematkan asyara'iyah menjadi asyasah asyara'iyah, berarti mengurus urusan dengan berdasarkan syariat. Nah, sehingga ada kitab namanya Asyasah Asyariyah misalkan karangan Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Nah, itu isinya ya bagaimana mengurus urusan ya berdasarkan syariat Islam. Nah, khilafah itu sebetulnya didirikan oleh Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir memiliki cita-cita ya akan keberlangsungan khilafah itu bukan
untuk menjadi berkuasa, bukan. Jadi Hizbut Tahrir tidak diajari untuk berkuasa, tidak. Tetapi untuk bagaimana dengan kekuasaan itu kemudian bisa mengurus urusan umat. Ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan sementara ini dipahami politik itu kotor, politik itu najis, itu karena yang dipahami politik itu adalah merebut kekuasaan atau meraih kekuasaan saja. Berhenti di situ, padahal setelah meraih kekuasaan itu untuk apa kekuasaan itu? Yaitu untuk mengurus urusan umat, ya, mengurus urusan rakyat, berkorban, ya, mendedikasikan dirinya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk kemaslahatan umat. Ini yang tidak ada di dalam sistem kapitalisme yang semua diukur dengan materi, yang pemilu dan lain sebagainya, keluar harta banyak. Itu tidak dikenal dalam khilafah. Oh gitu, Masya Allah. Saya pernah baca Ustaz proposalnya salah satu calon, ternyata bayar saksi, apalagi itu. Dan terakhirnya ada biaya serangan fajar, ternyata masuk di situ ternyata Ustaz. Masya Allah. Ada anggaran. Dan rata-rata teman-teman yang mau nyalonkan diri itu rata-rata utang sana, utang sini, utang sana, jual aset sana. Demi Allah, wallah itu. Ya, saya banyak sekali ketemu dengan teman-teman yang mau nyalonkan diri itu kan, jadi caleg, dari wali kota, bupati itu rata-rata utangnya banyak. Nah itu tuh subhat atau haram atau halal itu utangnya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Oke, kita nggak akan melebar ke sana. Alhamdulillah saudaraku, malam ini kita dapat banyak sekali ilmu, ya, banyak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk, tinggal 2 pertanyaan lagi nih yang ganjel di pikiran saya. Tadi Ustadz sempat keluar hujah kewajiban berkhilafah. Wah, keren ini. Langsung masuk ke otakku ini, kewajiban berkhilafah. Nah, sebelum masuk ke sana Ustadz, secara definisi aja lah, secara maknawi ya, khilafah itu apa Ustadz? Kalau dari bahasa Arabnya, artinya apa Ustadz khilafah itu? Sebelum wajib berkhilafah tadi itu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Khilafah secara definisi itu diterangkan oleh banyak para ulama. Akan kami ringkas beberapa saja, kami sebutkan, insya Allah mewakili. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab As-Siyasah As-Sultaniyah, ya. Beliau mengatakan al-imamatu, ya, ibaratun li khilafatin nubuwah fi siyasati dunya, fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Bahwasanya imamah itu, dan imamah ini perlu tahu dia adalah sinonim untuk khilafah. Ini yang barangkali sebagian umat ini menyalahpahami atau menyalahpahamkan, begitu ya. Bahwa imamah beda dengan khilafah. Para ulama tidak ada yang membedakan antara imamah dengan khilafah, ya. Nah, di antaranya saya bawa kitabnya, Gus. Syarah Jawharatit Tauhid, ya, oleh Syekh Abdus Salam bin Ibrahim Al-Laqani. Nah, dalam syarah Jawharatit Tauhid itu beliau mengatakan mata utliqatil imamah, ya, setiap kali atau kapan saja disebutkan lafadz imamah, ya, lafadz imamah atau disebutkan istilah imamah, ya, maka maksudnya kata beliau adalah khilafah. Jadi maksud imamah itu adalah khilafah. Khilafah itu imamah, sinonim dua-duanya. Nah, kalau tidak setuju silahkan tunjukkan apa definisi imamah, apa definisi khilafah. Pasti tidak akan mampu karena dua-duanya sama. Para ulama menjelaskannya ini sama. Oh, gitu. Nah, apa itu? Tadi kata Imam Al-Mawardi adalah sebutan, ibaratun, ya, an khilafatin nubuwati, ya, sebutan untuk pengganti daripada kenabian, ya, untuk menjaga agama dalam penerapannya. Jadi setelah Rasulullah wafat, ini harus ada yang menjaga agama ini agar terus diterapkan. Nah, ini maksudnya harus ada khalifah yang menjaga penerapannya terus berlangsung, tidak boleh berhenti, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya.
Karena syariat Islam itu nyatanya tidak bisa diterapkan secara individu saja. Memang ada syariat yang untuk individu, tapi ada syariat-syariat yang mengatur masyarakat. Ini tidak bisa diterapkan kalau tidak ada yang menegakkan. Nah, inilah pengganti Nabi. Dalam hal apa? Dalam hal hirasatiddin, menjaga agama dari ditinggalkannya, ya, wasiyasati dunia, dan mengurus urusan dunia yang seperti saya jelaskan tadi. Baik, Ya. itu satu kitab ya. Itu satu yang kitab. Kemudian di kitab yang lain, misalkan kita ambil dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun kalau tadi dari madhab Syafi'i, kalau Ibnu Khaldun ini dari madhab Maliki. Ya, beliau menjelaskan khilafah itu adalah hamlul kafati. Jadi hamlul kafah itu memimpin masyarakat seluruhnya, ya. Alal muqtadan nadhari syar'i, ya. Dari sudut pandang syariat Islam, ya. Atau dengan berdasarkan syariat Islam, ya. Lil masalihil ukhrawiyah, untuk kemaslahatan akhirat. Jadi memimpin masyarakat demi kemaslahatan akhirat, wal masalih ad-dunyawiyah, dan kemaslahatan duniawiyah ar-raji'ah ilaiha, yang kembalinya atau berpulangnya kepada kemaslahatan di akhirat. Jadi pengertiannya ini luar biasa. Jadi memimpin masyarakat, ya, demi kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia, yang kembalinya juga kemaslahatan akhirat. Dan beliau kemudian menjelaskan seterusnya, karena apapun di dunia ini dinilai maslahat atau tidak, itu adalah berdasarkan maslahat atau tidaknya di akhirat. Nah, sehingga kemudian ukuran maslahat itu sebetulnya dalam Islam, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Khaldun itu tadi, ya, disebut maslahat di dunia itu kalau maslahat di akhirat. Ya, nggak boleh kita sebut ini maslahat, lebih maslahat tidak menerapkan hukum potong tangan. Ini justru tidak maslahat di akhirat. Ya. Di akhirat tidak maslahat, di dunia juga tidak maslahat. Karena Allah mensyariatkan itu pasti ada hikmah di balik itu. Nah, di antaranya para ulama menyebutkan untuk hifdzul mal, untuk menjaga harta. Itu di antara maqasidus syariah itu dijelaskan oleh para ulama dengan menyebutkan syariat-syariat yang ada di dalam Islam yang itu tidak bisa diterapkan tanpa khilafah. Ya, seperti ketika menjelaskan hifdzuddin, para ulama menyebutkan untuk menjaga agama apa? Menjaga agama adalah dengan haddur riddah, dengan hukuman bagi orang yang murtad, ya, hukuman mati. Lalu kemudian untuk menjaga jiwa, yaitu dengan kisos, ya, dengan adanya hukum kisos, menjaga jiwa. Nah, kemudian menjaga akal, yaitu dengan had peminum khamr, itu ada hadnya sendiri, hukumannya dalam syariat. Menjaga nasal atau keturunan, yaitu dengan adanya hukum zina, hukuman atas pezina. Menjaga kehormatan, ada hukum untuk penuduh zina, ya, haddul qadhaf. Yang ini semuanya diterapkan dalam sekup apa, ya, dalam masyarakat, dalam sistem pemerintahan. Ya, itulah khilafah, itulah. Ya, syariat Islam itulah khilafah sebetulnya. Jadi khilafah itu bukan satu hal sendiri, syariat Islam sendiri bukan. Khilafah itu justru implementasi syariat Islam. Nah, kembali ke pengertian Ibnu Khaldun tadi itu, ya, yang disebut maslahat di dunia itu adalah apa yang maslahat di akhirat, dan itu tentunya dengan taunya maslahat di akhirat, ya tentunya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kalau diperintahkan pasti maslahat di akhirat, ya, kalau dilarang pasti madarat di akhirat. Nah, sehingga kemudian di dunia kalau diperintahkan ya diterapkan, ya, kalau dilarang ya dihindari. Itu di antara pengertian khilafah, ya. Yang intinya kalau kita ingin ringkas, ya, atau sebelumnya kami tunjukkan dulu pengertian dari Hizbut Tahrir barangkali, ya, biar untuk pembanding. Nah,
Hizbut Tahrir itu pengertiannya hampir mirip dengan pengertian daripada Imam Al-Iji, ya, Imam Al-Iji. Ya, Imam Al-Iji itu terkenal sebagai ulama kalam, ya, yang ada kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Itu beliau menjelaskan bahwasanya khilafah atau imamah itu adalah riyasatun amatun, yaitu kepemimpinan umum. Cuma dalam Hizbut Tahrir lebih dirinci, yaitu riyasatun amatun, ya, lil muslimina jami'an. Jadi diperjelas, ya, kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya, fid dunya, di dunia, ya. Litatbiqil ahkami syar'il islami, untuk dalam rangka menerapkan hukum-hukum syariat Islam, wa hamlid da'wati ilal alam, dan dalam rangka mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia. Jadi khilafah pengertiannya begitu, ya, kepemimpinan umum umat Islam, gitu saja sebetulnya. Dan ada kitabnya, ada rujukan-rujukannya, ada rujukan-rujukan tadi itu, meskipun berbeda-beda lafadz, ya. Nanti kalau merujuk ke Imam Haramain misalkan dalam kitab Ghiyasul Umam fil Tiyasil Dhulam, itu juga ada definisi juga, tapi berbeda lafadznya, tapi musamma atau objeknya itu sama, ya. Definisinya bisa berbeda-beda, tapi maksudnya adalah sama, yaitu kepemimpinan umat Islam dalam rangka menerapkan Islam, sebetulnya begitu saja. Nah, menerapkan Islam itu ya hukum-hukum Islam, termasuk mendakwahkan Islam. Kalau definisi Al-Quran, Ustaz, Al-Quran dan hadis umpama, apa di ayat di Al-Quran ada yang spesifik ataupun apalah intinya yang nyerempet-nyerempet sinonim dengan khilafah tadi itu, Ustaz? Okay. Jadi kalau di dalam Al-Quran memang secara langsung tidak ada, ya. Dan tidak ada dalam Al-Quran bukan berarti tidak ada hukum. Jadi kesalahan sebagian di masyarakat ada yang mempertanyakan mana dalilnya khilafah di Al-Quran, nggak ada, gitu, ya. Sehingga kemudian berpersepsi kalau nggak ada di Al-Quran, kemudian berarti tidak ada di dalam syariat Islam. Salah. Ya, kalau begitu jenazah Anda tidak usah dimakamkan saja. Kenapa? Karena syariat pemakaman jenazah itu nggak ada dalam Al-Quran. Ayat berapa coba? Yang ada ya mungkin kisahnya putra Nabi Adam itu yang diajari oleh burung. Nah, dan itu bukan syariat Islam. Itu kisah putra Nabi Adam gitu saja, gitu, ya. Jadi secara implisit, eksplisit gak ada. Tapi mungkin gimana? Nah, tapi para ulama di antara mereka ada yang menyandarkan kewajiban khilafah ini kepada surat Al-Baqarah ayat 30. Yang tadi itu, yang wa idqala lil rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, lalu kalau dibuka tafsiran itu kan khalifah di situ Nabi Adam kan begitu. Kemudian, nah, kebanyakan begitu tafsiran-tafsiran itu. Tapi ulama ini mengaitkan. Jadi inilah bedanya antara ulama tafsir dengan ulama yang itu mujtahid, ya, mujtahid. Jadi ulama tafsir itu sekedar memberi makna begitu, memberi makna. Tapi ada ulama-ulama mufassir yang sekaligus berijtihad dari memberi makna itu kemudian mengistimbat atau menyimpulkan hukum. Jadi bukan cuma memberi makna, menjelaskan makna, tapi menyimpulkan hukumnya. Nah, di antara ulama tersebut, ya, yang menyimpulkan hukum ini ada Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu. Nah, makanya beliau namai tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpun hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah, beliau dalam penjelasan ayat tersebut, yaitu ayat 30 surat Al-Baqarah tadi itu, ya, hadhil ayah, kata beliau, ayat ini, ya, aslun, merupakan dasar atau dalil, ya, fi nasbil khalifah, untuk mengangkat seorang khalifah. Nah, lalu bagaimana ketemunya di mana? Kan ayat ini tentang penciptaan Nabi Adam. Kok bisa-bisanya dijadikan dalil untuk mengangkat seorang khalifah pemimpin umat Islam sedunia? Nah, di situ kemudian penjelasannya
Ini bisa dilihat dari penjelasan para ulama yang lain, misalkan Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Jadi Ibnu Ashur itu ulama mutaakhirin, beliau sudah wafat tapi beliau mengarang kitab yang luar biasa tebal, ya, kitab tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalamnya beliau menjelaskan makna bahasanya, makna fikihnya dan lain sebagainya. Nah, itu beliau menjelaskan untuk ayat itu bahwasanya kaitannya begini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam untuk apa? Untuk menjadi pengganti, wakil Allah di muka bumi. Kan khalifatullah fil ard, kan begitu sebutannya. Pengganti Allah di muka bumi untuk apa? Untuk mengurus bumi. Mengurus bumi bima aradahullah, dengan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Berarti mengurus bumi dengan apa? Dengan hawa nafsu? Tidak. Ya. Dengan apa? Dengan syariat Allah. Karena menggantikan Allah dalam mengurus bumi. Mewakili Allah dalam mengurus bumi. Hanya saja waktu itu bentuknya sangat sederhana karena seorang nabi dengan yang dipimpin cuma keluarga saja. Ya. Dan itu kemudian berlangsung setiap nabi turun, ya, Allah sertakan syariat yang untuk mengurus urusan dunia dengan syariat tersebut hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau itu sebetulnya ya penerus daripada Nabi Adam untuk mengganti, ya, mewakili Allah di muka bumi, ya, dengan menerapkan syariat-syariat Islam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu yang disebut khalifatullah fil ard, ya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa syariat Allah itu untuk mengurus urusan dunia ini, ya, tidak hanya skupnya individu tetapi juga masyarakat, mengurus urusan dunia yang skupnya masyarakat, bernegara, bahkan politik luar negeri sekalian begitu. Nah, itu diurus berdasarkan apa? Untuk mewakili Allah. Ya, berarti diurus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diurusnya dengan syariatnya Londo, ya berarti menjadi khalifatu Holanda fil ard, gitu. Ya, penggantinya Belanda di apalagi sekarang yang kalau ngomong bumi berarti sekarang ada minyak, ya kan, ada batu bara gitu tuh, ya, ada laut, kekayaan bumi, ya. Itu kalau nggak dikelola dengan syariat Allah kan seperti ini mungkin kenyataannya. Betul. Oh, gitu. Jadi ada syariat Allah untuk mengurus urusan itu semua, termasuk mengelola kekayaan alam. Itu syariat Allah ada di situ, ya. Dan itulah yang menjadi materi atau konten dakwah diantaranya oleh Hizbut Tahrir dalam berdakwah, ya, bagaimana mengelola migas secara syar'i, ya, bagaimana mengelola air secara syar'i, ya, minyak bumi secara syar'i, itu ada syariatnya. Dan kabar buruknya sekarang air, minyak bumi, bahkan sekedar pulsa saja, gelombang elektromagnetika aja sekarang dikelola tidak dengan syariat Allah, kan begitu. Betul. Sudah lapar tambah dibikin lapar, gitu ya. Udah nggak punya keringet tambah dihisap keringetnya, mungkin gitu. Wallah lebih sebab ngantur nang dinti. Bukan makomen jenengan Ustaz, itu urusan saya nanti. Oh gitu ya Ustaz, ya Allah, alhamdulillah dalam sekali ilmu ini Ustaz. Oke, yang terakhir Ustaz, saya tadi nempel di otak saya kewajiban berkhilafah. Monggo Ustaz, jelaskan Ustaz. Ya, wajibnya khilafah. Wajib khilafah atau kewajiban khilafah itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Kalau ditinggalkan dosa loh Ustaz, kan wajib itu Ustaz. Ustaz. Artinya sudah dijelaskan oleh para ulama sejak lama, ya. Bisa dibuka di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan itu, ya, tentang wajibnya, ya, adanya seorang khalifah atau wajibnya kekhilafahan itu sendiri. Nah, terkait hal tersebut, ya, kenapa kok sekarang ini dianggap sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu cenderung dimusuhi, sebagaimana perkataan Imam Ali karamallahu wajhah, an-nasu a'da'u ma jahilu, yakni manusia ini cenderung memusuhi
sesuatu yang baru yang belum dia mengerti. Ya, padahal itu adalah ajaran Islam, itu adalah warisan dari Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau beserta Al-Khulafaur Rasyidun, ya. Nah, wajibnya khilafah ini diambil dari nas syar'i. Maka kita jumpai para ulama itu menjelaskan bahwa wajibnya khilafah ini adalah wajib syar'i, bukan wajib akli. Bukan berdasarkan akal, ya, tapi berdasarkan syara', ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada konsekuensi dosa di situ. Ya, kalau wajib akli itu tidak ada konsekuensi dosa. Ya. Wajib akli itu contohnya gimana? Ya, atau wajib sinai, ya, wajib yang sifatnya tidak syar'i. Ya, tidak syar'i dalam artian tidak berdampak kepada nasib kita di akhirat. Contohnya 2 tambah 2, jawabannya wajib berapa? 4. Wajib 4. Kalau dijawab tidak 4 pasti salah. Tapi nggak masuk neraka. Tapi tidak masuk neraka. Itu secara akal harus, ya, harus. Itu wajib akli, ya. Tapi secara syar'i, ya, paling banter dia dikatakan bodoh atau ora ilok kan gitu. Yang paling banter. Tapi tidak sampai dikatakan berdosa. Nah, kalau wajib syar'i itu dampaknya adalah dosa kalau ditinggalkan. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Minhaj, syarah dari Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan waqad ajma'u, dan telah berijma' kaum muslimin itu, ya, bahwasanya mengangkat seorang khalifah itu adalah fardu dan seterusnya. Lalu kemudian menyandarkan, dan kewajiban tersebut adalah kewajiban yang syar'i, ya. La al-akal, bukan akli, ya. Dasar kewajibannya adalah syara', bukan akal, kata beliau. Lalu kemudian apa dasarnya? Ya, dasarnya kata beliau adalah ijma' sahabat. Ijma' sahabat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Jadi pasca wafatnya Rasulullah, di sana ada kewajiban, yaitu memakamkan atau menyegerakan pemakaman jenazah Rasulullah. Akan tetapi para sahabat ini sepakat untuk tidak menyelenggarakan jenazah Rasulullah dulu sampai terangkat seorang khalifah yang menggantikan Rasulullah. Ya, meskipun mereka berbeda dalam menentukan atau memilih siapa khalifahnya. Setelah diskusi akhirnya mengerucut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akan tapi mereka semuanya sepakat harus ada pengganti Rasulullah. Nah, ini dipahami oleh para fuqaha, ya, para ulama. Jadi bukan orang jahil memahami ini. Jadi para ulama, para fuqaha memahami bahwasanya mengangkat seorang khalifah menggantikan Rasulullah ini wajib. Dari mana bisa diperoleh kesimpulan hukum itu? Karena para sahabat saat itu mengakhirkan kewajiban menyelenggarakan jenazah Rasulullah. Selasa menjelang Rabu itu kalau tidak salah. Nah, padahal itu wajib. Nah, tidaklah para sahabat itu menyepakati sesuatu dalam rangka dengan menghentikan atau tidak menyelenggarakan suatu kewajiban kecuali sesuatu yang mereka sedang bicarakan atau menyibukkan mereka itu kecuali sesuatu yang wajib. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa mengangkat seorang khalifah menggantikan Rasulullah itu wajib. Nah, begitu. Nah, jadi itu tadi yang dijelaskan oleh para ulama, ya, banyak di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya juga Imam Al-Amidi dalam kitab Ghayatul Maram fi Ilmil Kalam. Ya, beliau juga menyebutkan ijma' tersebut sampai beliau mengatakan bahwasanya ijma' ini sampai derajat mutawatir. Nah, mutawatir itu maksudnya gimana? Maksudnya sampai kepada kita, ya, kata beliau saat itu, ya, dengan jalur yang sangat banyak periwayatannya hingga tidak mungkin untuk salah. Ya, pasti benarnya. Itu riwayat mutawatir. Nah, ijma' ini sampai kepada kita, ya, dengan derajat mutawatir ini sehingga tidak boleh diingkari sebetulnya. Ya, jadi kalau tidak tahu hukum khilafah itu nasihat kami, ya, menasihati diri saya sendiri maupun
kaum muslimin semua, kalau memang belum mengerti hakikat khilafah itu, jangan sembrono untuk menolaknya, ya, sampai tahu benar-benar khilafah ini seperti apa. Karena menolak ini konsekuensinya adalah menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak nih kan ikut-ikutan, karena ada yang menolak ikut menolak begitu. Ya. Tanpa mengetahui sendiri apa sebetulnya syariat khilafah itu sendiri. Jadi kalau kita tengok penjelasan para ulama, nah itu akan menemukan itu, bahwa dia adalah syariat di dalam Islam, dia bagian dari ajaran Islam. Bahkan sebetulnya di Indonesia ini khususnya tidak asing sebetulnya atau seharusnya, karena pelajaran khilafah itu sudah ada sebelum Hizbut Tahrir datang ke Indonesia. Contohnya Ustaz, ada ya? Ada, yaitu materi ya yang diajarkan di madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah itu ya, materi fikih. Ya, materi fikih yang itu sejak zamannya Ustadz Sulaiman Rosyid dengan bukunya Fikih Islam. Ya, itu di bab terakhir itu adalah bab khilafah. Bab terakhir bukunya Ustadz Sulaiman Rosyid, ulama Nusantara, lulusan Al-Azhar juga ya. Yang bukunya kemudian menjadi buku wajib dalam perkuliahan dan juga itu jauh sebelum HTI hadir ya. Jauh sebelum HTI hadir. Nah, dan itu terus, materi itu terus meskipun berganti cover ya. Dulu Fikih Islam, kemudian ganti cover atas nama Kementerian Agama. Saya tadi juga dikirimi PDF oleh salah satu netizen, salah satu buku atau kitab karangan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU. Itu juga membahas bab khilafah, ada khusus bab khilafah. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi materi khilafah itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya ya, dan bukan sesuatu yang bisa ditolak atau boleh ditolak. Jadi pertama sebagai muslim kita harus mengakui ada syariat khilafah ini ya. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu kita tahu bahwasanya syariat khilafah ini wajib ya. Paling tidak wajib itu kalau tidak diterapkan berarti sebuah kemungkaran. Wajib itu kalau tidak diterapkan berarti suatu kesalahan. Paling tidak ada ingkar di dalam hati. Paling tidak. Nah, karena kalau sudah tidak ada ingkar di dalam hati ini sudah tidak ada iman, kata Rasulullah. Kan kata Rasulullah, kalau bisa merubah dengan kekuasaannya maka rubahlah dengan kekuasaan kemungkaran itu. Kalau tidak bisa dengan lisan. Kalau tidak lisan diingkari dalam batin. Nah, diingkari dalam batin ini harus ada ilmu sehingga dia tahu mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Kalau tidak tahu mana yang mungkar, mana ma'ruf, bagaimana dia bisa mengingkari yang mungkar? Bagaimana bisa mengakui yang ma'ruf? Kalau gitu gini Ustaz ya, saya sederhanakan, saya dibetulkan kalau salah ya. Saya sederhanakan, berkewajiban dalam khilafah. Menegakkan sholat berarti itu khilafah. Ya, berarti kalau mengingkari khilafah berarti mengingkari sholat. Mungkin nanti bahasanya dikembangkan Ustaz. Kurang lebihnya seperti itu. Khilafah sistem hukum Islam ya, kurang lebihnya seperti itu. Termasuk sholat, termasuk akad nikah juga mungkin. Kumpul kebo aja kalau nggak di akad nikah berarti tidak berkhilafah di situ. Makanya dosa. Bagaimana Ustaz? Kurang lebihnya lah, diringkasnya begitu. Jadi begini, khilafah itu adalah sebuah sebutan untuk suatu syariat. Jadi Islam ini adalah din. Din ini mengatur segala urusan manusia dari A sampai Z. Nah, di antara yang diatur oleh din Islam ini adalah urusan pemerintahan. Ya, dengan segala tetek bengeknya. Ya, mengurus urusan rakyat dalam ekonomi, dalam perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, itu kepemimpinan dalam sekup pemerintahan inilah yang disebut dengan khilafah. Gitu ya. Secara istilah. Kalau secara bahasa ya boleh-boleh saja kita katakan seorang yang dapat janda itu berarti khalifah dia.
pengganti kan. Khalifah itu pengganti artinya. Jadi menggantikan mantan suaminya dulu yang wafat misalkan. Dia menjadi suaminya yang kedua. Nah, berarti dia khalifah menggantikan secara bahasa. Tapi secara istilah tadi itu yang kami sebutkan tadi pengertiannya. Oh, ini adalah kepemimpinan umum umat Islam ya dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah. Ustadz, sebelum saya tutup, saya ingin closing statement ya di sini ya, bahwa bisa salah bisa benar nih, tolong diluruskan Ustadz. Kan saya menganalisa Ustadz, kenapa sih khilafah ini kok dibenci banget sama rezim ya, sama penguasa, melalui adu domba umat, adu domba ormas dan lain, bahkan rela bayar buzzer untuk memframing bahwa khilafah itu najis, jahat, iblis, dajjal. Itu kan framing para buzzer kan. Setelah saya analisa ternyata begini Ustaz. Afan kalau saya salah, mohon maaf ya, kita diskusi ya. Jadi kalau tadi saya sempat ngobrol sama beliau tadi itu, dulu Pak Harto kurang lebih ya secara kasat mata saja kiblatnya Amerika yang berideologi kapitalis lah, ya liberal lah gitu kan. Bahkan sampai SBY pun kalau nggak salah kiblatnya juga ke Amerika gitu kan. Nah, jadi semua negara itu punya ideologi, punya faham. Salah satunya Cina. Cina itu ideologinya adalah komunis, ekonominya adalah kapitalis ya, kurang lebihnya begitu, perkawinan antara komunis dan kapitalis tadi itu. Nah, sementara sekarang rezim yang sekarang ini kok kayaknya memang kiblatnya ke Cina gitu, sehingga secara otomatis memang harus berantem akhirnya, karena yang namanya komunis sama kapitalis nggak akan akur sama syariah. Itu analisa saya Ustadz. Ya kan, tidak mungkin. Coba kalau seandainya Indonesia ini oke lah, tidak usah berkiblat ke Mekah misalkan, tidak usah, tapi minimal berdaulat lah sebagai bangsa yang besar, gitu kan, berdaulat. Bila perlu negara-negara lain ngaca ke saya, ke Indonesia ini, di sini nih mau minta apa, di sini ada, harusnya gitu Ustaz. Ini analisa saya. Kenapa kok jadi ribut begini? Karena memang sekarang ini rezimnya, kiblatnya, ngacanya, bahkan ketergantungannya itu adalah dengan komunis dan kapitalis, sehingga otomatis syariat khilafah yang tidak tahu apa-apa ini dituduh radikal ini analisa saya Ustaz. Monggo diluruskan Ustaz kalau salah. Ya, baik, kita kembalikan kepada sistem kapitalis itu sendiri yang dia dalam penerapan di masyarakatnya nanti ya menggunakan demokrasi. Nah, demokrasi dan kapitalisme ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ideologinya kapitalis ya akan menerapkan demokrasi. Nah, demokrasi ini bagaimana kedaulatannya? Nah, demokrasi ini memang semboyannya itu cantik ya, atau mempengaruhi banyak orang ya, melenakan banyak orang, bahwasanya kekuasaan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan begitu. Padahal tidak begitu hakikatnya ya. Hakikatnya tidak ada dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, karena begini, demokrasi itu ada pure demokrasi, ada demokrasi yang murni ya. Murni memang mengambil suara dari rakyat semuanya. Jadi bukan cuma memilih presidennya saja, tapi juga segala putusan itu semuanya diambil secara voting ya di masyarakat. Nah, tapi dengan banyaknya masyarakat sekarang tidak mungkin setiap pasal ya, setiap undang-undang, setiap ada aturan itu memvoting di masyarakat, sehingga ada yang namanya perwakilan. Nah, perwakilan di sini sebetulnya demokrasi itu sudah ilusi sebetulnya. Kenapa? Karena ketika demokrasi ini berubah menjadi demokrasi perwakilan, ya sejatinya adalah bukan suara mayoritas rakyat, tetapi suara mayoritas dari minoritas rakyat. Karena wakil inilah minoritas rakyat. Jadi bukan suara mayoritas rakyat,
Jadi apa yang disetujui oleh para wakil rakyat itu belum tentu, ya disetujui oleh mayoritas rakyat. Nah, ketika sudah menjadi perwakilan tadi itu mudah dibeli kemudian. Suaranya mudah dibeli. Sehingga kemudian kedaulatan bukan di tangan rakyat lagi, ya, bukan juga di tangan wakil rakyat, tapi di tangan yang mendanai itu ya, ya pemodal, pemodal. Nah, siapa yang memodali para wakil rakyat ini saat mencalonkan, ya? Siapa yang memodali presiden saat mencalonkan sehingga banyak dana di sana sini untuk money politik misalkan, serangan fajar dan lain sebagainya tadi itu. Masya Allah. Ya. Sehingga ketika berkuasa ya mereka untuk apa berkuasa kalau hasil atau sumber-sumber pendanaannya tadi dari yang mendanai, ya berarti untuk kepentingan pemodal, dan yaitulah kapitalisme. Itu nyata. Itu, ya. Bukan sesuatu yang rahasia lagi sekarang. Saya punya datanya kok, Ustaz. Betul. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi yang terjadi sekarang adalah kedaulatan di tangan pemodal. Atau kedaulatan di tangan syarak. Nah, ini yang sedang bercrash. Ya. Demokrasinya itu waktu belusuan aja, Ustaz. Mungkin ya. Waktu belusuan, bawa sembako, bawa kaos, nyemplung saku, sakali, got. Itu demokrasinya di situ, Ustaz ya. Tapi begitu terpilih, itu sudah banyak miskomunikasi, ruangan yang kosong di situ ya. Betul. Masya Allah. Cukup. Jadi, Ustaz? Monggo disempurnakan, Ustaz. Monggo. Jadi kalau ada crash ya atau pertentangan ya antara kepentingan dalam sistem demokrasi ketika ada dakwah untuk menerapkan khilafah, ini adalah sesuatu yang wajar ya. Maka disebut clash of civilization itu ya, benturan peradaban itu sesuatu yang niscaya ya. Hatmiyatus sira' bainal hadarat itu. Jadi kemungkinan atau keniscayaan benturan peradaban itu sesuatu yang sangat niscaya dan sangat nyata. Maka di sini tinggal kita ya menentukan posisi ya, apakah di posisi kepentingan ya tadi itu para kapitalis atau para pemodal, ataukah kita sebagai muslim ya memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban ya dalam rangka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, betapapun konsekuensinya sekarang. Nyawa taruhannya gitu ya. Penjara taruhannya gitu Ustaz ya. Itulah yang dikhawatirkan Rasulullah jauh hari ketika nanti umatku, kata beliau, as-sabiru ya, orang yang bersabar ala dinihi, di atas agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti orang memegang bara api. Ya panas seperti sekarang ini, mengatakan khilafah itu syariat Allah Subhanahu wa taala seperti memegang bara api itu. Sekarang itu dituduh radikal, dituduh ekstremis dan lain sebagainya, bahkan teroris kan begitu. Masya Allah. Jadi itulah yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi saat ini. Oke Ustaz. Masya Allah. Baik saudaraku, demikian selesai sudah obrolan. Beliau adalah peneliti ya, beliau adalah pengajar, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini. Semua terpulang kepada antum semua, kan gitu Ustaz. Ambil yang baik, campakkan yang tidak baik, kan gitu ya. Ambil, keputusan kedaulatan ada di tanganmu. Kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan walaupun tidak hari ini, nanti di zaman anak cucu kami, mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, didoakan Ustaz, dipimpin doa Ustaz, tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وذريته الصالحين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين بلدة واحدة سخاءة رخاءة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. بلدة واحدة خلافة راشدة على منهج النبوة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik saudaraku, langsung saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nun Ustaz. Barakallah Ustaz. Alhamdulillah.